Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Sebelum memulai pelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu absen terlebih dahulu ya. Mira, Alfi, Bu. Bella. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yakni dengan membaca dan menggali informasi, peserta didik mampu menjelaskan deskripsi, faktor, dan kelipatan suatu bilangan. Yang kedua, dengan memahami penjelasan, guru peserta didik akan mampu menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan terbesar dan faktor persekutuan terkecil dari dua bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, dengan berlatih, peserta didik mampu mengidentifikasikan faktor dan kelipatan suatu bilangan. Yang keempat, dengan berdiskusi, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan FPB, kelipatan persekutuan, dan KPK dari dua bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Apakah ada yang masih ingat kemarin kita mempelajari tentang apa? Ya, benar sekali. Kemarin kita mempelajari tentang KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Hari ini kita akan mempelajari tentang FPB, yakni faktor persekutuan terbesar. FPB atau faktor persekutuan terbesar adalah faktor dari bilangan-bilangan yang nilainya paling besar dari bilangan persekutuan yang sama atau yang lainnya. Sebelum kita lanjut ke FPB, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu faktor dan faktor persekutuan. Faktor adalah bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan itu sendiri. Contohnya, kita akan mencari faktor dari bilangan 10. Kita tulis terlebih dahulu, bilangan 10 dibagi 1 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 10 dibagi 3 tidak bisa ya, dibagi 4 juga tidak bisa, berarti dibagi 5 sama dengan 2. Kemudian 10 dibagi 10 sama dengan 1. Nah, bilangan ini yang dinamakan dengan faktor. Berarti faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Kemudian setelah kita mengenal faktor, kita akan mempelajari tentang faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, contohnya kita mengambil dua angka ya. Contohnya angka 12
dan 18. Kita akan mencari faktor persekutuannya. Yang pertama, 12 dibagi 1 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Kemudian 12 dibagi dengan 12 sama dengan 1. Jadi untuk faktor dari 12 itu apa saja? Ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Angka-angka ini ya yang dinamakan dengan faktor. Kemudian kita mencari yang 18. 18 dibagi 1 sama dengan 18. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 18 dibagi 4 sama dengan berapa? 6. 18 dibagi 6 sama dengan 4. 18 dibagi 9 sama dengan 2. 18 dibagi 18 sama dengan 1. Jadi faktor dari 18 sama dengan 1, 2, 4, 6, 9, dan 18. Untuk mencari faktor persekutuannya, kita cari angka yang sama. Jadinya faktor persekutuannya adalah 1, 2, 6, 1, 2, dan 6. Mari. Selanjutnya, kita akan mencari FPB atau faktor persekutuan terbesar. Kita mencoba dengan angka 40 dan 60. Untuk mencari FPB, kita menggunakan pohon faktor. Caranya bagaimana? Berikut caranya. 40 dibagi 2 sama dengan 20. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Stop sampai di sini ya. Selanjutnya kita mencari yang 60. 60 dibagi 2 sama dengan 30. 30 dibagi 2 tidak bisa ya. Berarti dibagi 15. Iya sih. Mana? 30 dibagi 2 sama dengan 15. 15 dibagi 2 tidak bisa ya. Berarti dibagi 3 sama dengan 5. Stop sampai di sini. Kita lihat berapa saja bilangan dari 40. Berarti bilangan faktornya ada 2, 2, 2, dan 5. Atau 2 pangkat 3 kali 5. Selanjutnya 60 ada 2 kali 2 kali 3 kali 5. Berarti 2 pangkat 2 kali 5. Berarti yang mana nih? Langsung ya? Berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Untuk mencari faktor
persekutuan terbesar kita harus mencari bilangan yang sama dengan pangkat yang paling kecil. Jadi bilangan yang sama apa saja? Ada 2 dan 5. Nah, bilangan yang sama dengan pangkat yang terkecil berarti 2 pangkat 2 kali 5. Jadi FPB dari 40 dan 60 yakni 2 pangkat 2 berapa? 4 kali 5 sama dengan 20. Selain contoh soal tadi, terdapat contoh soal cerita untuk FPB. Contohnya seperti ini. Bayu mempunyai beberapa bola, 24 merah, 48 biru, dan 56 hijau. Bola-bola tersebut akan dimasukkan ke dalam keranjang. Setiap keranjang berisi ketiga jenis warna bola dengan jumlah yang sama. Jumlah keranjang terbanyak yang harus disediakan Bayu adalah A2, B6, C8, dan D24. Bagaimana penyelesaiannya? Seperti berikut ini. Dari contoh soal cerita tersebut, kita harus mencari FPB dari angka 24, 48, dan 56. Kita mencari satu persatu terlebih dahulu ya. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Dibagi 2 sama dengan 6. Dibagi 2 sama dengan 3. Kalau 48 dibagi 2 sama dengan 24. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian dibagi 2 sama dengan 3. Selanjutnya mencari yang 56. 56 dibagi 2 sama dengan 28. Dibagi 2 sama dengan 14. Dibagi 2 sama dengan 7. Kemudian kita menentukan faktor-faktor yang sama dari angka 24, 48, dan 56. 24 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 3. Berarti 2 pangkat 3 kali 3. Kalau 48, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Jadi 2 pangkat 4 kali 3. 56, 2 kali 2 kali 2 kali 7. Jadi 2 pangkat 3 kali 7. Ini 56 ya. Nah, FPB dari ketiga angka tersebut 24, 48, dan 56 adalah, ingat ya, FPB itu mencari faktor yang sama dan pangkatnya yang paling kecil. Ini yang sama kan cuma 2. Nah, pangkat yang paling kecil 2 pangkat 3. Jadi FPB-nya 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 berapa? Sama dengan 8. Jadi ini FPB-nya. Baik anak-anak, setelah mendengarkan dan memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Guru, kali ini Ibu Guru akan memberikan tugas lanjutan untuk mengukur seberapa paham kalian mengenai materi FPB. Berikut tugasnya, silakan ditulis di buku tulisnya masing-masing ya. Dan untuk minggu depan silakan dikumpulkan. Gimana anak-anak? Masih semangat ya? Coba kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat.
Semangat! Kesimpulan pada pembelajaran kali ini yakni FPB merupakan faktor dari bilang-bilangan yang paling besar dari faktor persekutuan bilangan-bilangan lain. Untuk menentukan FPB, diingat-ingat harus mencari bilangan faktor yang sama dan angka yang paling kecil. Semoga dengan penjelasan Ibu tadi, kalian bisa memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu belajar. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.